hadiri ahlu sediki wal waba. Faqad qala ta'ala fi kitabil aziz, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim. Yang hormati Bapak Penghulu di Sarawak, yang hormati pula Bapak Ketua DPD Sarawak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wal mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak peraturan guru yang dia muliakan dan dia banggakan, yang berhadir, dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini yang terunggu berada pada tanggal 27 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini senantiasa lebih baik dari yang sebelumnya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan bulan Ramadan ini dengan Lailatul Qadar. Alhamdulillah wa syukurillah juga pada malam hari ini masih kita diberikan kesehatan dan kesempatan dan umur panjang sehingga kita bisa melalui berbagai fase dalam ibadah-ibadah Ramadan. Seiring dengan perguliran waktu, perkembangan zaman dan keadaan yang sekarang ini, maka peringatan nuzul Quran ini menjadi hal yang sangat penting. Mengingat untuk kita kembali bercermin kepada sejarah Al-Quran. Kita mulai dari para ulama memberikan definisi tentang Quran. Kalau kita bicara definisi adalah biasanya menggunakan lafaz jami' ma'ni. Definisi jadi mencakup dan mencegah, tidak akan membiarkan kesana kembali pembahasan ini. Bila kita bicara tentang Al-Quran, sejatinya Al-Quran itu qadim. Maka kalau Quran itu qadim, laisa biharfin wala sautin, itu asalnya. Tetapi kalau kita bicara lebih jauh tentang Al-Quran, yang kebetulan buka di kitab Manahilul Irfan jilid 2 tentang at-tarjamah di situ. Di situ Imam Az-Zarqani, penulis kitab Manahilul Irfan, menjelaskan tentang bagaimana Quran diterjemah ke dalam berbagai bahasa di dunia. Beliau menyebutkan pertama di situ bahasa Perancis, kedua Jerman, ketiga Inggris, keempat Italia, bangsa-bangsa Eropa. Kemudian nyebrang ke Turki, baru berbagai bangsa lain terjemah Al-Quran ke dalam bahasa mereka masing-masing. Cuma dalam penerjemahan itu, kata beliau, ada yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang cerdik, ada yang tidak cerdik, katanya. Sehingga berkesimpulan bahwa akibat daripada ada yang jujur dan tidak jujur dalam menerjemah Al-Quran, ada yang cerdik dan ada yang tidak cerdik, maka Imam Az-Zarqani mengatakan yang cerdik itu atau yang pintar itu atau yang berakal itu biasanya jujur dengan keilmuannya, ya. Sehingga beliau bilang al-adul aqil khairun min sadiqin jahil. Jadi musuh yang pintar lebih baik daripada teman yang bodoh. Karena kecerdasannya orang-orang itu, orang-orang barat itu diterjemahkan Al-Quran dengan jujur. Walaupun ada yang tidak jujur dalam menerjemah Quran dengan bahasa mereka. Tapi saya ingin sampaikan dulu, apa itu Quran? Secara sederhana dulu. Ada yang mengatakan begini, Quran itu adalah kata-kata kebenaran. Memang benar, Quran adalah kata-kata
lagi yang mengatakan Al-Quran itu adalah suara pembaharuan yang kapan saja dibaca pas. Sekali lagi, ada yang mendefinisikan bahwa Quran adalah suara pembaharuan yang kapan saja dibaca pas. Ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah wahyu-wahyu Allah yang dibuka. Tetapi yang terakhir yang sangat populer yang kita tahu adalah definisi Quran adalah Al-Quran itu adalah wahyu-wahyu Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dan menjadi ibadah bagi siapa yang membacanya. Itu adalah definisi yang sangat populer. Lepas dari itu nyawa sekalian, kalau kita bicara tentang Al-Quran, jujur saja nih, kita seringkali mantap ketika kita tidak paham tentang Quran. Dan ini membutuhkan ilmu Al-Quran. Oleh karena itu para ulama mengatakan Quran bukan ilmu, sama dengan hadis. Tetapi Quran adalah doktrin yang tidak bisa dibantah. Maka ada namanya ulumul Quran. Tadi kita disebutkan kitab Manahilul Irfan, kitab ulumul Quran yang ditulis oleh Imam Al-Zarqani, atau kitab Al-Itqan oleh yang ditulis oleh Imam Suyuti, kitab ulumul Quran. Ada lagi kitab Lubabun Nuzul fi Asbabin Nuzul, kitab ulumul Quran. Ada juga kitab namanya At-Tibyan. Jadi dalam kutipan beberapa hal yang menarik untuk kita ingat bersama. At-Tibyan itu ditulis oleh Ali As-Sabuni. Dan ada juga At-Tibyan tapi oleh itu Imam Nawawi, itu tentang adab Fihmil Quran. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita bicara tentang Quran dulu ini, apa sih Quran ini yang sebenarnya? Ada sebagian berpendapat pertama kali dicetak Al-Quran itu di Hamburg, Jerman Barat. Sebagian. Tapi perlu kita iringi dari sejarah dulu. Sejak kapan? Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi satu perang, namanya perang Yamamah. Pada perang Yamamah ini 70 huffaz meninggal. Kali lagi, pada perang Yamamah ini 70 huffaz meninggal. Setelah selesai perang Yamamah, yang sangat gelisah adalah Umar bin Khattab. Dalam benak Umar, kalau para huffaz ini sudah meninggal, kepada siapa kita akan tanyakan Quran? Kepada siapa kita akan pelajari Al-Quran? Itu yang ada dalam benaknya Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab karena kegelisahannya menghadap kepada Abu Bakar sebagai khalifah dengan mengatakan, ya Amirul Mukminin, setelah saya melihat saudara-saudara kita dalam perang Yamamah itu 70 huffaz meninggal, hati saya tidak tenang, saya gelisah. Kenapa? Di masa Khalifah Abu Bakar ini masa kita akan memperluas wilayah kekuasaan kaum muslimin. Bagaimana kalau kaum muslimin ini sudah menguasai daerah yang non Arab? Maka orang akan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Bagaimana mereka bisa kenal Al-Quran? Maka kata Umar, saya usul kepada Amirul Mukminin agar Quran segera ditulis. Kalau spontan Abu Bakar mengatakan itu bid'ah. Tidak ada di zaman Rasul. Di zaman Rasul itu, Zaid bin Sabit sebagai salah seorang penulis, itu ditulisnya dalam berbagai hal. Ada yang ditulis di kepingan-kepingan batu, ada yang di tulang-tulang binatang, ada yang di kulit-kulit kain, ada yang berbagai macam. Tapi belum terkumpul dalam satu mushaf yang kita lihat ini. Akhirnya tetap saja Umar mendesak. Ini baik, ini kata Umar. Tapi ini bid'ah, kata Abu Bakar. Tolong dipikirkan, kata Umar. Akhirnya Abu Bakar berpikir sampai 3 harian baru Bakar mengatakan, benar juga kalau Umar, kata Abu Bakar, kepada siapa kita? Sempat Abu Bakar mengatakan, bukankah Allah telah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kamilah yang menjaga. Apa jawaban Umar? Benar ayat ini benar. Tapi di mana keterlibatan kita dalam menjaga Quran ini? Kalau kita terlibat, kita biarkan aja. Allah akan menjaga Quran. Tapi keterlibatan kita di mana? Atas dasar ini maka Abu Bakar mengatakan benar juga ya. Akhirnya Abu Bakar memerintahkan supaya dipanggil Zaid bin Sabit. Panggil. Abu Bakar mengatakan kepada Zaid bin Sabit, dulu engkau yang menulis wahyu pada masa Rasul masih hidup. Kami ini sudah berunding dengan Umar. Kalau bisa kita tulis Al-Quran. Sama jawabannya Abu Bakar dengan Zaid bin Sabit. Bid'ah itu tidak ada zaman Rasulullah. Tapi ini baik, kata Abu Bakar. Pikirkan dulu, berpikir. Setelah 3 hari baru Zaid bin Sabit juga mengatakan benar juga ini. Akhirnya diperintahlah Zaid bin Sabit oleh Abu Bakar sebagai khalifah untuk menulis Al-Quran. Apa kata Abu Bakar Zaid? Ya Allah, andaikan saya diperintah memindahkan 2 buah gunung, lebih ringan daripada saya menulis Al-Quran, kata Zaid bin Sabit. Tetapi bismillah. Nah, setiap kali Zaid bin Sabit mau menulis ini, dia ada sahabat satu mencari orang-orang yang hafal Quran. Setelah didengar di hadapannya, di sampingnya ada salah-salah sahabat yang lain jadi saksi. Wah, saya dengar ini, saya terima di salaman. Disumpah lagi, dia sholat 2 rakaat baru ditulis. Nah, ada yang menarik, kata Zaid bin Sabit. Dari sekian sahabat yang dia cari untuk mencari di mana Quran, ada satu yang menarik, yaitu salah seorang sahabat bernama Ibnu Huzaimah. Di situ dia menemukan ayat yang mengatakan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Hana anda pada Ibnu Huzaimah. Dan ayat ini turun lagi 9 hari Nabi wafat. Ini terakhir turun. Tetapi kenapa tidak pernah ditulis dikatakan sebagai ayat yang terakhir turun? Itu panjang masalah dalam kitab At-Tibyan maupun di dalam kitab Al-Itqan yang Suyuti. Nah, oleh karena itu, ampun jemaah sekalian, saya ingin sekedar untuk memperkenalkan ini bahwa mushaf yang kita lihat sekarang ini ya, setelah Zaid bin Sabit selesai menulis Al-Quran 30 juz itu, setelah itu orang bingung apa namanya kan? Kita memberi nama apa tulisan Zaid bin Sabit ini? Kumpulan wahyu itu. Dan tulisan Al-Quran yang ditulis oleh Zaid bin Sabit itu tidak ada titik, tidak ada harapan, benar-benar mundur. Tidak ada titik, tidak ada harapan. Nah, baru dijatuhkan kita bunuh lagi. Nah, setelah melembut, aku sudah parah dengan tulisan ini. Maka salah seorang sahabat ingat, pernah saya kumpul-kumpul dengan beberapa orang sahabat yang pernah menulis wahyu Rasulullah itu, dan ada yang pernah menulisnya, dia menyebutnya dengan sebutan mushaf. Nah, itulah yang dipakai sampai sekarang. Nah, mushaf ini begitu ditulis ada terangkum 20 dialektis cara membaca Quran. Baca 20 cara membaca Quran. Sehingga pada zaman Khalifah Umar ada salah seorang orang yang bekerja sama Umar membaca Quran, kemudian dia membaca yang sebelahnya lagi membaca dengan makin dialeknya Musa al-Asy'ari, berdebat, bertengkar, hampir berkelahi gara-gara cara baca. Melihat realia itu mendorong Utsman bin Affan ketika jadi khalifah untuk menyederhanakan yang 20 dialektis cara baca Quran itu menjadi 7 cara baca Quran yang umumnya dipakai oleh orang-orang Quraisy, yang itu disebutkan qiraatus sab'ah. Tetapi sekarang ada lagi muncul qiraatul asy'ar, 10 cara, 10 macam. Dan itu kitabnya namanya Al-Burur Al-Zahirah. Ya. Nah, itu Imam Syafi'i itu menulis. Dia ada Hujjatul Qiraah, ada Burur Al-Zahirah. Nah,
penulisan ini sekali lagi benar-benar dulu, benar-benar tidak ada titik, tidak ada huruf. Dalam perjalanannya penulisan Al-Quran ini di masa Sayyidina Utsman, dia kumpulkan semua Quran yang ditulis oleh sahabat-sahabat itu, kemudian ditulis sendiri oleh Utsman, dan dia pakai hanya 20 dari 20 qiraah itu yang dia tinggalkan hanya 7, yang memang dibakar oleh Utsman dan terkenal sampai sekarang. Tulisan Mushaf Utsman itu disebut Khatul Utsman yang kita kenal sekarang ini. Nah, dalam perjalanan ini masih sekali lagi Quran masih mundur, tak ada titik, tak ada harokah. Kemudian karena tidak ada titik, tidak ada harokah, maka ketika kita memahami Al-Quran butuh ilmunya, sehingga ada namanya ulumul Quran. Nah, sekarang ini sudah ada yang baru, maksudnya yang baru itu ada tafsir Al-Asriyah, ya, satu-satunya tafsir yang ditulis berdasarkan urut-urut. Mushaf yang kita tahu ini kan yang 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, itu Fatihah pertama, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Tetapi di dalam kitab yang saya sebutkan ini adalah kitab yang ditulis berdasarkan urut turunnya, bukan berdasarkan seperti yang kita tahu Mushaf yang bacakan ini dan kutip pada jilid pertama. Kitab tafsir itu namanya Tafsir Ma'arif Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur. Kitab tafsir ini ada 15 jilid. Di jilid pertama ada 18 surat dan urutannya begini. Di dalam tafsir Ma'arif Tafakkur wa Daqaiqut Tadabbur, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Sedangkan di dalam Mushaf surat Al-Alaq itu adalah surat urutan yang ke-92, 96. Satu. Yang kedua, surat yang kedua turunnya adalah Al-Mudaththir. Sedangkan dalam Mushaf itu adalah surat yang ke-74. Yang ketiga dalam tafsir ini, tafsir Ma'arif Tafakkur dan Daqaiqut Tadabbur ini, yang ketiga adalah Muzammil. Di dalam Mushaf Muzammil ini adalah surat yang ke-73. Kemudian yang keempat Al-Falaq. Surat yang keempat adalah Al-Falaq, tapi di dalam Al-Quran, dalam Mushaf itu adalah urutan yang ke-68. Yang kelima adalah surat Al-Fatihah. Bayangkan, yang kita baca di Mushaf Fatihah pertama, sementara di tafsir ini adalah urutan yang ke-5, ya, di dalam Al-Quran. Kemudian yang keenam adalah Al-Masad. Al-Masad ini adalah di dalam Al-Quran, di dalam Mushaf itu surat yang ke-111. Itu urutan yang kelima, yang keenam turunnya. Padahal di Mushaf adalah 111 suratnya. Kemudian yang ketujuh adalah At-Takwir. Itu urutan ketujuh turunnya. Sementara dalam Mushaf itu adalah urutan suratnya adalah 81. Kemudian yang ke-8 surat Al-A'la. Surat Al-A'la di dalam Mushaf itu adalah surat yang ke-87. Di dalam kemudian yang ke-9 urutan turunnya adalah surat Al-Lail. Di dalam Mushaf itu urutan suratnya adalah surat yang ke-92. Kemudian yang ke-10 adalah Al-Fajr. Itu urutan ke-10 turunnya surat Al-Fajr. Sementara dalam Mushaf itu Al-Fajr itu adalah surat yang ke-89. Kemudian yang ke-11 adalah Wadduha. Surat itu urutan 11 turunnya itu. Sedangkan dalam Mushaf surat Ad-Duha adalah surat yang ke-93. Kemudian yang ke-12 adalah surat Al-Nasrah. Sedangkan di dalam Al-Quran dia adalah urutan surat yang ke-94. Kemudian adalah Al-Asr. Surat Al-Asr ini adalah urutan yang ke-13 turunnya. Tapi dalam Mushaf dia adalah surat yang ke-103. Kemudian yang ke-14 adalah Al-Adiyat, Dhabaha. Itu urutan ke-14 turunnya. Tetapi dalam Al-Quran, dalam Mushaf dia adalah surat yang ke-100.
Dan yang ke-15 adalah Al-Kautsar. Surat yang ke-15 turunnya adalah Al-Kautsar. Tetapi di dalam mushaf Al-Kautsar itu surat yang ke-108. Kemudian yang ke-16 adalah At-Takatsur. Itu yang ke-16, tetapi di dalam mushaf dia adalah surat yang ke-102. Kemudian yang ke-17 adalah Al-Ma'un. Urut turunnya adalah yang ke-17 surat Al-Ma'un, tapi di dalam mushaf itu adalah urutan suratnya adalah yang ke-107. Dan yang terakhir surat Al-Kafirun yang ke-18. Ini pada juz pertama daripada kitab Tafsir Ma'arij Tafakkur dan Baitul Tadabbur. Nah, yang ke-18 adalah surat Al-Kafirun, sementara di dalam mushaf itu adalah yang ke-109. Ini contohnya. Nah, untuk mengetahui urut-urutan ini kan tidak sembarangan. Kalau kita tidak tahu tafsir ini, tidak tahu mana yang duluan, sehingga kenapa di bulan puasa ada istilah balik ayat? Itu sering ditanyakan ya, maka arah istilah balik ayat. Padahal tidak ada. Ternyata yang dibalik itu dia duluan juga. Kalau kita baca dalam ini. Nah, dari 8 surat yang ada pada jilid pertama dalam tafsir Ma'arij Tafakkur dan Baitul Tadabbur ini, rata-rata isinya surat-surat yang ada pada juz amma. Kenapa? Karena pada awal-awal Islam itu surat yang turun itu surat-surat pendek, menjawab masalah, menjawab peristiwa. Dan peristiwa itulah yang disebut dengan asbabun nuzul. Nah, berkaitan dengan itu banyak hal yang perlu kita pahami bersama. Pertama saja ini. Biasanya kalau kita dulu Quran ini pasti kita pakai surat ayat yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini seakan-akan Quran itu hanya dalam bulan Ramadan. Memang itu katanya. Syahrul Ramadan di bulan Ramadan. Alladzi unzila fihi al-Qur'an di situ ditulis dalam Quran. Hudan lin-nas, jadi petunjuk bagi manusia. Wabayinati benar-benar menjelaskan petunjuk itu dan menjadi pembeda yang hak dan yang batil. Nah, pertanyaan muncul, adakah surat yang turun di luar Ramadan? Dan ayatnya mengatakan Syahrul Ramadan, sebut bulannya ini di bulan Ramadan turun Al-Quran. Ternyata ayat ini maksudnya adalah di bulan Ramadan dan di saat Lailatul Qadar Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Nah, sekali lagi, yang dimaksud dengan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an itu di bulan Ramadan pada saat Lailatul Qadar turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus 30 juz. Nah, dari Baitul Izzah ini turun ke dunia itu namanya munajjaman al-mufarraqan, berangsur-angsur, bertahap sesuai dengan kebutuhan. Nah, baru yang dari Baitul Izzah ini ke dunia itu turunnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang disimpulkan menjadi 23 tahun itu turunnya. Nah, dalam peristiwa di situ banyak hal yang Al-Quran itu akan menjawab berbagai peristiwa. Di antaranya di zaman Rasulullah kental sekali yang namanya anak angkat itu sama dengan anak kandung. Bagaimana Quran mendobrak itu supaya jangan lagi terpakai bahwa anak angkat sama dengan anak kandung. Lalu terjadi kasus Nabi Muhammad SAW punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Ketika Nabi Muhammad mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anak angkat, ribut masyarakat Arab merubah namanya, bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad, karena dianggap seperti anak kandung. Gara-gara peristiwa itu dengan sebab nuzulnya turun ayat Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin. Ayat ini turun untuk menjawab bahwa anak angkat tidak sama dengan anak kandung.
Begitu ayat ini turun, tulak balik bukan dari Zaid bin Muhammad, berubah menjadi Zaid bin Harisah. Belum selesai sampai di situ, masih merengket kasusnya. Nabi Muhammad SAW punya keluarga perempuan cantik, namanya Zainab. Tiba-tiba Rasulullah memanggil Zainab. Nabi bilang apa? Zainab, kamu harus kawin dengan Zaid. Lah mencang Zainab. Yuk maka dia yang kawin kerja dengan Zaid, dikesayangi Rasulullah. Lalu mau dia situ juga jadi mereka dikasar juga. Teduh Rasulullah. Ulik Zainab, emot. Malah lemah mati panggil. Zainab, kamu harus mereka kerja Zaid. Ya Rasulullah, maka paksa tiang yang berarti dengan dinara rasa hati, kata Zainab. Teduh Rasulullah. Boleh, melemah datang Zainab dengan keluarganya. Keluarganya yang ngomong, ya Rasulullah, kalau memang mau dikawinkan Zainab, Rasul aja kawinin dia. Teduh Rasulullah. Ia dulu ayat. Ayat itu yang menjelaskan tentang apabila Allah dan Rasulnya sudah memutuskan satu perkara, tidak ada pilihan lain. Maka begitu turun ayat ini, Muhammad Zainab, akhirnya kawinlah Zainab dengan Zaid. Tentu searang dengan Gemalia, dengan biru. Dengan bersanding dia bertanding. Pencak doang Zainab ini. Hanya dalam waktunya di dalam cerita Zainab dengan Zaid. Setelah cerai Zainab dengan Zaid, begitu hampir idahnya, Rasul kawini Zainab. Belum gitu kan? Maka sampai baru belum bisa sampai dari itu sudah ini. Ada masalah ini. Apa masalahnya? Nah, Rasul mengawini Zainab setelah janda dari Zaid. Setelah Rasul mengawini Zainab, apa yang terjadi? Barulah diketahui bahwa Rasulullah bahwa boleh bapak angkat menikahi mantan istri anak angkat. Itu yang hukumnya terang. Jadi berdasarkan peristiwa ini, habis semua terberangus kebiasaan-kebiasaan orang Arab yang mengangkat anak angkat seperti disamakan seperti anak kandung. Hanya boleh. Jadi peran anak angkat sudah tidak ada. Jangan lagi disamakan seperti anak kandung. Dengan dua kasus ini. Nah ini cara Quran menjawab peristiwa yang terjadi. Itu asbabun nuzul namanya yang tadi itu. Dan di kitab ini semua ditulis asbabun nuzulnya. Bahkan tidak sekedar asbabun nuzulnya di era. Gitu. Ada lagi satu kitab tafsir yang cukup besar. Itu mengupas dengan semua ilmu Arab, ilmu bahasa Arab. Namanya ya, Hadaiqur Rauf wa Raihan. Itu 33 jilid kitabnya. Kitab itu mengupas semua itu dari ilmu bahasa Arabnya. Nahwu, syaraf, mantik, balaghah, bayan, semua dikupas itu. Bahkan setiap ayat di Arab. Untuk mengetahui sebenarnya Al-Quran. Nah, berdasarkan ini jemaah sekalian, lamun tiang ya, simpulan seperti ini, lagu igiran mancing Quran ini cuma dipahami. Pancingan ini marah dikit. Ketika ada ayat yang mengatakan masalah dulu, menurut dari dalam surat Al-Anbiya ayat 30, ayat itu mengatakan begini: awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal ardh kana ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minu. Ini tentang langit dan bumi ini. Awalam yarul ladzina kafaru, tidaklah melihat oleh orang-orang kafir anna as-samawati wal ardh, bahwa semuanya langit dan bumi kana ratqan adalah bersatu. Nah, bumi langit bersatu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, kami jadikan dari air segala sesuatu bisa hidup. Afala yu'minun, apakah mereka tidak beriman? Pertanyaan muncul.
Ini dari Tuhan, kiri-kiri piran bersatu bumi di langit. Piran berpisah. Ayat ini mengatakan karena tarasapan adalah bumi dan langit itu bersatu. Papa tak kenal, malu kami pisahkan keduanya. Pertanyaannya, piran bumi langit bersatu, piran berpisah. Sahabat saja pada bingung. Sahabat ketika berdiskusi tentang ayat ini bingung. Apa kena ayat ini? Hanya sahabat-sahabat itu ketika berkumpul sama-sama tidak paham. Ada satu yang mengatakan, yang ingat waktu itu, saya ingat dulu Ibnu Abbas pernah dirangkul oleh Rasulullah dan didoakan dengan mengatakan Allahumma alim wa ta'wil. Hikmah itu doa Rasul pada Ibnu Abbas. Nah, akhirnya sahabat itu mengurus dua orang sahabat ke Ibnu Abbas. Tanyakan ayat ini. Ketemu, dijelaskan, dibacakan oleh sahabat ini. Wahai Ibnu Abbas, apa maksud ayat ini? Yang mana? Dibaca ini. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Begitu dibacakan ayat ini, apa jawaban Ibnu Abbas? Oh, ini ada kasus, katanya. Apa kasusnya? Kasusnya adalah dulu awalnya begini. Ketika Allah mengumumkan akan membuat makhluk di muka bumi ini kepada para malaikat, malaikat protes. Allah berfirman, ini jailun fil ardi khalifah. Sungguh akan menciptakan di muka bumi khalifah. Apa kata malaikat? Atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, Engkau ciptakan lagi makhluk yang di muka bumi paling pekerjaannya berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Sementara kami mensucikan Engkau dan memuji-muji Engkau ya Allah. Kata para malaikat. Apa jawaban Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamu. Saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Wa antum la ta'lamu, kamu tidak tahu. Nah, diciptakan Nabi Adam. Kata ini Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini. Setelah diciptakan Nabi Adam, di dalam surga dia sendirian. Adam diciptakan oleh Allah dan di dalam surga. Di dalam surga dijelaskan tentang asal kejadian asal diciptakan Nabi Adam itu dari tenaga yang seperti terbikal itu. Lalu diciptakan dan berbentuklah dia. Lalu di dalam surga. Nah, dalam perjalanan Nabi Adam dalam surga karena sendirian memohon kepada Allah, ya Allah kalau bisa agar saya punya teman. Maka Allah menciptakan Hawa. Nah, ini awalnya di masalah. Diketahui Adam punya teman namanya Hawa, menjadi pasangan hidup. Itu kesempatan bagi iblis. Karena berbagai macam cara iblis untuk menggoda Adam gagal saja. Menggoda Adam agar Adam makan buah kondi. Iblis gagal. Berulang-ulang. Begitu ada Hawa kesempatan. Nah, Hawa yang digoda oleh iblis. Lalu iblis setelah menggoda Hawa terlena dan makan buah holdi. Dan ketika makan buah holdi itulah yang setelah ditelan oleh Hawa menjadi buah dada. Ini buah holdi ini bagi perempuan. Ibu Adam marah kepada iblis, tapi tidak bisa berkutik apa-apa oleh istrinya sudah begitu. Hanya Adam tidak makan. Itulah yang jadi zatul. Bacot kan ini. Nah, ini sejarah. Nah, gara-gara memakan buah holdi itu diusir Nabi Adam dan istrinya dari surga. Kesampah di dunia. Kemudian tidak diusir dari surga. Nah, itu ada yang tidak. Maka dunia yang kesampah. Nah, ketika Nabi Adam ini ada di bumi, maka Quran mengatakan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kamu tinggal saja di bumi dan bersenang-senang sampai pada suatu yang telah ditentukan. Sampai mati maksudnya. Maka ini sebenarnya sampai mati. Nah, gara-gara Adam ini diusir dari surga ke dunia, ada satu riwayat yang mengatakan kubur seluruh kulit Nabi Adam. Yang tinggal sisa kuku ini, kuku tangan, kuku kaki itu sisa katanya. Sehingga kita sekarang ini
Ini kulit kita ini disebut dalam bahasa namanya bashar. Maka Nabi Adam disebut Abul Bashar. Kalau Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya. Nah, kenapa manusia disebut bashar? Kenapa Nabi Adam disebut Abul Bashar? Ini bashar ini bashar. Tapi bashar itu kulit. Tapi coba dia mandi sebenarnya kulit manusia ini kecil kan dicoret sungguh dah. Jalan kulit ini kan kalau jadi bedok, jadi kerupuk, jadi sabuk. Muni sekecil sungguh dah. Sehingga ini istilah saja. Dinalar dengan kulit ini. Nah, itu setelah Adam diusir dari surga ke bumi. Nah, ketika Adam tinggal di bumi inilah maka mulai berpisah langit dan bumi. Bagaimana dia berpisah? Langit menurunkan hujan, bumi menumbuhkan ketumbuhan untuk Adam dan anak cucunya. Maka ayat Quran mengatakan Allah berfirman fil ardi. Kamu di muka bumi ini. Nah, dalam muka bumi ini butuh makanan. Maka siapkan itu adalah dengan cara Allah turunkan hujan dari langit, bumi menumbuhkan ketumbuhan. Untuk siapa? Untuk anak Adam dan seterusnya. Nah, itu tentang ayat yang tadi. Ayat berikutnya yang menantang ini. Lagu arahnya itu ingin terbaca-baca kan udah kita terus. Ini terus sama arah. Mulai masyarakat itu sudah menggunakan perkara yang kah membilingan. Dah kemudian dah bolong budaya dan tajwid dah. Dan kamu dimilih badan yang di pondok yang di bulan puasa itu selalu takbir jalalai ini. Ada ayat yang menantang itu. Okay. Ayat dalam surat An-Naml ayat 88 mengatakan begini. Wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Dan engkau melihat gunung tahsibuha jamidatan, kamu kira itu barang beku. Wa hiya tamurru marras sahab, sementara gunung itu berjalan seperti awan di angkasa. Kira-kira apa bila ayat ini? Arawas serius gunung jadi nampak lama. Tapi siapa berani bantah ayat ini? Ayat ini kan Quran tadi yang disebutkan di definisi doktrin yang tidak bisa dibantah. Siapa yang berani bantah Quran? Sekali lagi, Quran adalah kitab yang isinya doktrin yang tidak bisa dibantah. Bantah Quran tipek iman Anda. Apa bila ini? Wa taral jibala tahsibuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Kamu melihat gunung, kamu kira itu barang beku, padahal gunung itu jalan-jalan seperti awan di angkasa. Wah, apa gini? Nah, ini kalau kita tidak buka kitab ulumul benda akan ketemu. Melanjutkan ayat ini. Subhanallahilladzi atqa kulla syai'in innahu khabirun bima ta'malun. Diciptakan oleh Allah segala sesuatu yang atqa, kokoh. Kulla syai'in, segala sesuatu yang diciptakan itu kokoh. Innahu khabirun bima ta'malun. Sungguh Allah Maha tahu terhadap apa yang dia lakukan. Dan Allah tahu apa yang Anda lakukan. Nah, berdasarkan ayat ini, kira-kira Nabi ini. Anda lihat gunung kayak barang beku. Ya. Kamu kira gunung itu kayak barang beku, ini ayat ini. Wa taral jibala tahsibuha jamidatan. Surat An-Naml ayat 88. Kamu melihat gunung, kamu kira barang beku. Wa hiya tamurru marras sahab, sedangkan gunung itu berjalan di awan di angkasa. Upiran nampak-nampak gunung. Lalu saya bagi bantah ayat ini. Bantah ayat berarti konflik kepada ayat. Lalu apa maknanya? Ini ayat juga kalau kita kaitkan dengan surat Yasin yang mengatakan wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Coba. Matahari, wasyamsu tajri, matahari itu berjalan li mustaqarrin kepada porosnya masing-masing. Zalika taqdirul azizil alim, itu ketentuan dari yang Maha Tahu dan Maha Perkasa.
Mau bermintan ini. Cuma paham tiang pro demi lampak gunung lagi pan gunung doang yang lampak. Tapi mereka berjalan pada proses semua pergerakan semesta ini. Maka tiang kalau di pondok tiang, kalau tiang gembleng anak-anak santri itu kalau menyebut siapa Allah, tiang gembleng dengan mengatakan Allah adalah zat yang jauh tiada jarak, dekat tiada batas, tiada ruang kosong dibuatnya, dengan izinnya bergerak alam semesta. Nah ini dia bergerak alam semesta. Jadi bukan gunung Rinjani aja yang jalan-jalan berpisah dengan Lombok. Yang dimaksud dengan tasiwa jaminan wahiyat tamuru marasa, gunung itu jalan seperti jalannya awan di angkasa, seluruhnya berjalan pada porosnya masing-masing. Nah ini mungkin hanya ada dalam kitab Ulumul Quran. Namun dia baca Ulumul Quran dia bilang, apalagi kalau kita tahu Quran hanya lewat terjemah. Tadi saya sebutkan di dalam kitab Manahirul Irfan jilid 2 itu tentang terjemahannya. Seluruh dunia menerjemah Al-Quran dengan bahasa mereka masing-masing. Tapi ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Nah di kitab itu mengatakan yang justru yang pintar-pintar itu yang jujur, walaupun dia bukan Islam. Nah dia membahas yang terkait baru dikit yang bacaan deh. Musuh yang cerdik lebih baik daripada teman yang bodoh. Musuh yang cerdik yang berakal lebih baik dari teman yang bodoh. Diberikan contoh di sini. Tahukah Anda apa yang menyebabkan Khalid bin Walid masuk Islam? Khalid bin Walid ini ketika belum masuk Islam tidak pernah kalah perang. Justru ketika dia pimpin perang di pihak kaum muslimin, pihak orang kafir, itu yang mengalahkan Nabi dalam perang Uhud. Nah, tapi justru itu yang membuat Khalid bin Walid berpikir, dia renungkan, kenapa Muhammad kalah dengan saya? Padahal Muhammad perangnya tidak pernah kalah. Ternyata salah satu yang dia petik di situ, ada yang tidak disiplin terhadap perintah Rasul. Kan dalam perang Uhud itu ada 50 pemanah ditugaskan di Bukit Rimah di bawah pimpinan Hamzah. Nah, pesan Rasul, menang atau kalah, kalau tidak ada komando dari saya, kata Rasul, tidak boleh meninggalkan gunung, tidak boleh meninggalkan tempat. Kaum muslim perang di bawah, selesaikan ini jaimu yang di atas, diterima. Nah ketika kaum muslimin kelihatan menang, Muslim PC saya atas gunung ini, selesai perang di Sumatera gunung ini, menang dia. Hujan dua biliar dan gunung itu mau hantaran pasar, kedok. Nabi masa diganggu, kemudian dengan bukulah. Sekarang kamu menang lagi, musik-musik. Kadang siapa yang perang, tegak enggak. Nabi besar diganggu begini. Muarab Aisyah pura-pura berproses kelompok. Tri di gunung ini, muslim turun, ngone-ngone tekan ngasih seki itu. Nah tinggallah 9 yang ada di situ, termasuk Sayyidina Hamzah. Ada seorang pembunuh bayaran di situ namanya Wahsy. Di mendengar kulaparan pemanah di petugas di Bukit Rimah ini sudah turun. Sakembayar siwa dengan Wahsy datang dari belakang. Ini dia kesempatan. Wahsy melempar Hamzah itu melalui pakai alat model lembing, besi gepeng, tali, muka. Pas merangkak ini dilempar oleh Wahsy, kena pinggang Rasul, cekek pinggang Hamzah. Yang kedua dadanya sakit kepala. Nah, kemudian setelah meninggal Hamzah, ada pesan dari pemesan kepada Wahsy. Wahsy, kalau kamu membunuh Hamzah, ini hadiahnya emas sekian. Tapi kalau kamu mampu membunuh Hamzah dan membawakan set jantungnya, ini tambahannya. Tergiur Hamzah, Wahsy tergiur untuk mendapatkan tambahan. Dia pula Hamzah menjauh jantung. Yang menyuruhnya adalah istri Abu Sufyan namanya itu. Dibawa dari. Nah, 2 orang yang ini, Khalid bin Walid masuk Islam gara-gara kenapa Muhammad kalah perang? Kenapa kaum muslimin kalah waktu perang?
karena mereka tidak disiplin mentaati perintah Rasul. Ayat itu yang buat Sayyidina Khalid bin Walid masuk Islam. Nah, Wahsi sekarang yang satu. Wahsi niki sejak mati Hamzah ini tenang. Terbayang doang kan sebulan Hamzah. Sadis memang. Nabi sampai begitu air mata melihat pamannya yang dikurak seperti itu. Nah, sejak itu Hamzah Wahsi tidak pernah tenang. Akhirnya menyerahkan diri kepada Rasulullah. Nah, ia mengenal sifat jais. Namun bahas sifat kentalan ini kira sifat jais bagi Allah itu. Kemudian dia berkemilih jika berdua paling jahat dia paling baik. Nah, di akhir Sahih Bukhari ada ayat hadis yang mengatakan wallah la yubayyitu hadzatin bi rajulin fajir kulli. Wallah la yubayyitu hadzatin bi rajulin fajir. Demi Allah, agama ini diterpokok oleh orang-orang jahat. Apa kena butuh pembahasan. Ada pembahasan yang kita Fathul Bari tentang Sahih Bukhari, salahnya namanya Fathul Bari. Berkaitan dengan ini. Nah, ini Quran. Dari banyak hal dia jawab masalah dan diberikan penjelasan. Nah, terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwa Quran yang 30 juz ini andai kesimpulan ini ibarat sebuah buku mukadimahnya Al-Fatihah, kesimpulannya doa untuk Rabbin Nas. Coba silakan. Mukadimahnya Al-Fatihah, kesimpulannya doa untuk Rabbin Nas. Dan Al-Fatihah ini dalam kitab Al-Qur'an disebut dengan Sabul Matani. Ada dua kata, ada Sabul Masani dan ada istilah Sabul Tiwa. Sabul Masani ini adalah surat-surat pendek dan Fatihah itu ayatnya saya tunjuk dan dibaca berulang-ulang tidak pernah membosankan. Itu Fatihah. Nah, tetapi dari keseluruhan Al-Quran yang 30 juz ini berisi paling tidak garis besarnya ada 5. Pertama tentang tauhid, kedua tentang ibadah, ketiga tentang sejarah, keempat tentang hukum, dan kelima janji dan ancaman. Inilah isi Quran. Setelah juz 114 surat, 6.666 ayat. Garis besarnya berisi tentang tauhid. Nah, berisi tentang tauhid ini yang paling lama Rasulullah menyampaikan di Madinah. Sehingga di dalam kitab Ulumul Quran secara umum ayat atau surat dibagi ada namanya Madaniyah, ada namanya Makkiyah. Ketika ayat Makkiyah biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas, hai manusia. Karena Nabi masih menyampaikan tentang tauhid. Lama di sini. Sehingga turunnya perintah untuk Isra Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 Nabi. Coba. Setelah 11 tahun Nabi menyampaikan dakwah di Mekah, baru turun perintah tentang Isra Mi'raj, barulah orang mulai sholat. 11 tahun mereka. Kenapa? Karena beratnya tentang masalah tauhid. Isi pertama Quran berbicara tentang tauhid. Nah, setelah mengenal tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, baru bicara tentang ibadah. Ia mungkin penyembahan untuk nenek. Mungkin ini kebahaya itu yang ditemankan orang tauhid, ditemankan orang nenek, mau sembah nenek pun. Nah, ini yang keliru. Mestinya kita tauhid dulu. Maka sifat 20 ampun makin dikehatan nanti tidak dikaji lagi. Sementara dulu kita yang namanya pondok pesantren ya pasti sifat 20. Dan sejarah sifat 20 ini dibengkel niki. Ada sejarah khusus itu, yaitu Tuan Guru Umar Kelayu menterjemah kitab sifat 20 itu, sifat Kifayatul Awam yang isi sama dengan sifat 20. Kifayatul Awam oleh Tuan Guru Umar Kelayu. Sampai setengah Tuan Guru Umar Kelayu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu. Kitab Kifayatul Awam ini meninggal. Dilanjutkan oleh Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal.
Nah setelah selesai Tuan Saleh Al-Alif memberi nama dengan nama Manzalul Amrah. Ini sudah. Nah sangat ditekankan untuk kita belajar kitab Kifayatul Awam tentang 20 sehingga nyaris ampun. Enggak ingkar sifat 20. Dituah tahu sifat 12. Kenapa? Di dalam ahli sunnah wal jamaah ya. Kalau kita bicara tentang ahli sunnah wal jamaah ini dalam fikih bermazhab 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf bermazhab 3. Junaid al-Baghdadi, Imam al-Ghazali dan Syekh Al-Fadl Jilani. Nah, dalam ilmu kalam bermazhab 2, yaitu Abu Mansur al-Maturidi dan Musa al-Asy'ari. Asy'ariyah itu yang mengatakan sifat 20, sementara Maturidi tidak. Nah, ini di dalam kitab Qudhudi. Coba ada buka ini, ampun jangan sekali. Menurut Asy'ari, sifat wajib bagi Allah 20. Okay. Mustahil bagi Allah 20. Sajais bagi Allah 1, jadi berapa? 20 tambah 20 kan petang nasi. Rumput segi jadi petang nasi segi. Ini ada pada lafaz la ilaha illallah. Kemudian tentang Rasul, sifat wajib bagi Rasul 4, mustahil bagi Rasul 4, sajais bagi Rasul 1, jadi 9. Ini ada pada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini namanya 2 kalimat syahadat. Ini al-Asy'ari. Tetapi menurut Maturidi tidak. Dan itu dibenarkan oleh Sunnah wal Jamaah. Menurut Maturidi, ya, tidak ada qadiran muridan aliman hayyan sampai basyarun taklim, tidak ada. Cukup kudrat tidak ada ilmu hayat sama bahasa kalam selesai. Tidak perlu qadiran kata Maturidi. Kata Asy'ari perlu. Nah, alat ini perlu, alat ini perlu. Dua-duanya benar. Yang tidak benar yang tidak mempelajari. Kenapa jadi musuh? Okay. Lebih baik musuh yang cerdas daripada teman yang bodoh. Itu kata Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Irfan. Nah, lalu menurut Maturidi, jadi sifat wajib bagi Allah 13, mustahil bagi Allah 13, jadi pilih jari 6 sifat jais bagi Allah 1, fi'lu kulli mumkinin aw tarku jari itu likur. Ini ada pada lafaz la ilaha illallah. Nah, menurut Maturidi, sifat wajib bagi Rasul ada 3, bukan 4. Maturidi ini sidik, amanah, tabligh. Kenapa ada sebut patalah? Di lamun wah dengan tabligh yang perlu disebut patalah itu pasti tabligh ini. Kalau tidak mungkin menyampaikan kalau dia tidak tabligh, tidak perlu disebut patalah. Maka disebut cuma 3. Maka bagi Maturidi 3 sifat wajib bagi Rasul, 3 mustahil bagi Rasul, 1 jais bagi Rasul. Jadi telu 6 temu sekit 7 telu 7 likur telung dasa 4. Dituah dengan menyebut mengkaji karam yang mengkaji tentang sifat 34. Yang umpar-umpar ini kalau sepinduan tumbe mungkin cobalah kita buka itu ada di dalam kitab Qudhudi. Ini dari dulu ini. Nah, dari zaman Abu Salih itu orang apalagi Manzul Amrah itu dan itulah. Nah, itu kaitannya dengan yang tadi. Kembali kepada Al-Quran ini. Al-Quran itu bicara tentang tauhid yang pertama, baru tentang ibadah. Nah, kenapa tauhid dulu dibahas lalu ibadah? Harus tahu dulu yang disembah baru kita menyembah. Lamun kita lihat semua berbeda dengan menyembah. Harus tahu apa yang kita ibadahi baru kita beribadah. Nah, maka setelah bicara tentang tauhid baru bicara tentang ibadah. Nah, kalau sudah bicara tentang ibadah itu banyak sekali.
Nah, kemudian yang ketiga bicara tentang hukum. Maka ada banyak ayat ya tentang hukum itu. Kita sebut serapun ini duduk di kijam sekalian. Man lam yahkum bima anzalallah, kemudian bahwa di situ. Okay? Ada yang kafir, fasik apa munafik dan seterusnya. Bahwa itu. Nah, yang keempat bicara tentang sejarah. Nah, ini menarik sejarah ini. Ampunan ini. Kalau Quran berbicara tentang sejarah Fir'aun, di mana tanggal? Ini saya tahu tanggal kemarin Fir'aun. Bangkit merengkang di Mesir. Tetapi sejarah Fir'aun itu terukir dalam Al-Quran. Siapa Fir'aun? Jangan lihat oknum, tapi lihat sifat. Nah, lamun dengan sifat daripada Fir'aun, kena sampai sekarang itu yang disebutkan tadi dalam definisi itu. Al-Quran itu adalah suara pembaharuan. Kapan saja dibaca pas. Bicara tentang Fir'aun, ada Fir'aun sekarang. Karena Fir'aun itu orangnya diktator, serakah, sombong, kajuman. Iya doang muara dengan menu nanti. Wah, Fir'aun. Jelas sifatnya sama. Kalau saya contohkan lagi lebih ya, tentang dulu Nabi Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Orang bisa percaya. Itu karena kasus ketika terjadi hujan lebat di kota Makkah. Saking karena lebatnya hujan di kota Makkah, maka Hajar Aswad yang nempel di Ka'bah itu hanyut di bawah air. Jauh dari Ka'bah. Setelah hujan reda semua menjadi batu. 4 kubu waktu itu, 4 kabilah. Begitu dia temukan batu itu, berebutan membawa batu ke Ka'bah. Oh, hampir jadi pertumpahan darah. Ada orang tua yang ngomong, semua daripada dia bersia-sia gara-gara sama ini menipin dan hari berbaris kumpul dulu selatan. Masing-masing kabilah ambil urusan satu saja, suruh balapan ke Masjidil Haram. Siapa yang paling cepat urusannya sampai sana, itulah yang kita tunjuk jadi wakil kita. Setuju? Nah, Muhammad yang urusan waktu itu suku Quraisy, Bani Hadrah, Bani Nadir dan seterusnya. Dia main balapan. Nabi Muhammad katakan sebenarnya Jibril. Terus aslinya kedorong. Muhammad katakan saya kedorong. Muhammad masih dalam mulai dari masih muri. Nah, akhirnya sepakat bahwa Muhammad akan bawa batu ini. Muhammad dengan bijak yang luar biasa datang mencari batu itu dan dipanggil semua kepala suku, kemudian dilepaskan sorbannya. Nah, bila lepas sorban Nabi Muhammad menjemak batu itu mendorong di atas sorban. Tolong kepala suku Bani Nadir pegang ujung sorban saya. Bani Hazrat pegang. Kemudian Quraisy suku Quraisy mengumpat kepala suku di jauh potong sorban Nabi mengangkat batu itu. Alangkah indahnya cara Muhammad ini mengambil keputusan. Sejak itu Muhammad diberikan gelar Al-Amin. Suatu gelar yang tidak pernah ditemukan di perguruan tinggi manapun di dunia. Tidak harap berarti gelar Al-Amin dipercaya. Nah, sejak kasus itu Muhammad disebut-sebut orang jujur. Merasa Muhammad dipercaya oleh kaumnya. Nah, pada satu saat mulailah Nabi Muhammad terima wahyu. Ketika Nabi Muhammad usianya 40 tahun. Nah, setelah Nabi menerima wahyu, ketika itu Nabi Muhammad juga tahanus. Dia mengasingkan diri keramaian dekat di Gua Hira. Dan turunlah ayat surat apa? Yang pertama Iqra itu. Ada dalam surah Al-Alaq itu. Nah, setelah beberapa hari Nabi memanggil semua suku-suku di antara Bukit Safa dan Marwah. Kumpul mereka. Setelah mereka kumpul, Nabi bilang, saudara-saudaraku, andaikan aku menyampaikan sesuatu kepada saudara, percaya nggak sama aku? Percaya Anda adalah Al-Amin. Andaikan saya katakan di balik Bukit Marwah ada macan yang akan menikam Anda, percaya? Percaya Anda adalah Al-Amin. Andaikan saya katakan di Bukit Safa ada api yang menyambar Anda, percaya? Percaya Anda Al-Amin. Kalau begitu akan saya sampaikan kewajiban saya, hak yang akan saya sampaikan. Barulah Nabi mengatakan, saya utusan Allah untuk membawa risalah tauhid
La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah begitu Nabi menyampaikan itu, lompat Abu Lahab, teriak mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad, ini hada jama'atan." Kurang ajar Muhammad, uyuki perlu dikumpulkan kereti. Nah, itu Abu Lahab. Kalau kita ditanya, siapa Abu Lahab? Pasti dikenal Sayyidina Rasul. Itu sejarah. Tetapi mengumpulkan bukan. Coba. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celakalah kedua belah kanan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Orang yang tidak pernah puas dengan hartanya dan tidak pernah puas dengan usahanya. Dengan kata orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Allah dan tidak bersyukur. Itulah Abu Lahab sekarang. Musa dia tahu bersyukur dengan nikmatnya Abu Lahab. Dan ini tidak cukup sampai di situ, ada lagi. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab itu kesana kemari, gelangnya bergelang, di pameran berbagai. Dia membawa kayu bakar, hammalatal hatab. Itu artinya apa? Perempuan-perempuan yang suka ngumpet dan memfitnah orang lain. Itu istri Abu Lahab. Nani, nama lain. Abu Lahab nantinya bergelanya. Sendiri Abu Lahab ini bergelanya. Ini adalah apa itu Quran adalah surat pembaharuan kapan dia dibaca pas. Itu sejarah. Terus banyak kan kalau kita bicara tentang sejarah Al-Quran. Terakhir adalah tentang janji dan ancaman. Janji dan ancaman ini pada dasarnya adalah motivasi sebetulnya. Kalau Anda kerjakan dapat pahala, itu motivasi. Kalau Anda tidak lakukan ini ancam. Lalu segera ada motivasi doa yang dapat doa. Contoh baik, bulan puasa ini. Puasa ini kewajiban. Tapi sampai kapan puasa jadi kewajiban? Kapan puasa jadi kebutuhan? Ayo. Lamun yang betul jadi yang puasa jadi kewajiban, iya berharap pahala doang jadi ini. Dan itu namanya motivasi. Padahal motivasi itu kalau melewati, jangan lagi bicara itu semua tuh. Pas beli kalau dulu tapi kalau ulas ini masuk tapi dari pahala. Sila. Nah, kalau orang sudah sampai gitu, engkau semua lagi sama hidup berpadu-padu baik. Jalankan perintah Allah. Jauhi larangan itu kan pesan yang disampaikan di situ. Isi Quran yang pertama tentang tauhid, kedua tentang ibadah, ketiga tentang sejarah, ketiga tentang hukum, keempat tentang sejarah, kelima dari dan ancaman. Mungkin tinggal yang renungkan ini semua. Inilah nuzulul Quran yang selama ini selalu kita langgakan tiap tahun, tapi hasilnya tinggi. Ampun, kalau kita tidak terus belajar Al-Quran, malah Quran akan menjadi memantap kita. Ampun, ada fenomena sekarang ini. Orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu justru hafiz. Ampun, yang membunuh Sayyidina Ali itu namanya Ibnu Muljam, hafal Quran. Lalu jangan pelor di orang sahabat. Pada lima dia Rasulullah, lima dia Ali. Namanya Ibnu Muljam, ya Allah. Itulah orang Mu'tazilah. Paham itu mata pangku, kajuan malik, munina dan kena isi munina balik kena. Itu sekarang banyak mengumpulkan orang hafal Quran yang tapi tidak mempelajari Quran dengan sungguh-sungguh, hanya separuh-separuh. Hanya diambil ayat tentang jihad, mungkin dengan jihad lalu dia tidak lihat ayat-ayat yang baik. Jadi mempelajari Al-Quran ini dengan sungguh-sungguh dan jangan sampai setengah-setengah agar kita bisa mendapatkan Quran itu benar-benar jadi petunjuk dalam kita yang disebut dengan dusturul hayat. Al-Quran itu adalah dusturul hayat di dunia wal akhirah. Amin. Namun sekarang kalau ada yang salah di apa yang satu itu kekuasaan yang dari yang benar dari Allah dan apa yang sampai kali ini adalah dia mengacu kepada beberapa kitab ulumul Quran. Pertama adalah At-Tibyan yang Ali As-Sabuni, yang kedua At-Tibyan yang Nawawi, yang ketiga adalah Al-Itqan Imam As-Suyuti, dan yang keempat adalah Az-Zarqani yaitu Manahijul Irfan, dan satu lagi adalah Nurul fi Asbabin Nuzul.
Itu acuan dia apa yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf sekali kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.